Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, seperti biasa sebelum Bapak mulai, silakan dipimpin untuk berdoa dulu oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Rifki, Hadir. Tria, Hadiro. Devita, Hadiro. Putri, Hadiro. Nita, Hadiro. Ucik, Hadiro. Nurdiansah. Hadir. Oke, yang lain hadir juga ya. Biasa untuk administrasinya, silahkan diisi link yang sudah Bapak share di grup. Absensi, diisi nama, kelas, sekolah, tanggalnya juga diisi. Jadi apabila ada yang tidak mengisi, Bapak anggap tanpa ada keterangan atau apa, terkecuali ada yang izin atau sakit. Itu ya. Kemudian Bapak selalu mengingatkan untuk menjalankan pola hidup sehat, selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika bepergian, dan selalu menjaga jarak social distancing dengan yang lainnya ya. Peserta didik dapat menguraikan prosedur penggunaan alat kerja fiber optik. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan prosedur penggunaan alat kerja fiber optik. Bapak juga mengingatkan kembali, kita telah membahas fungsi-fungsi dari fiber optik, peralatannya ya. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat, siapa yang dapat menyebutkan? Ya, boleh, silakan. Peralatan fiber optik ada 8. 1. Loop heat cutter. 2. Fiber cleaver. 3. Fiber stripper. 4. Optical power meter. 5. OTDR. 6. Tisu fiber optik. 7. Visual fault locator. 8. Konektor fiber optik. Ya, betul ya, itu adalah peralatan dan alat kerja fiber optik. Bagus Ucik ya menyimak pembelajaran Bapak di pertemuan sebelumnya. Nah, halo. Hey. Halo. Hey, halo. Halo, hey. Halo. Oke, terima kasih ya. Semoga tidak membuat kalian menjadi mengantuk. Perhatikan dan dianalisa gambar yang Bapak sampaikan. Ya, nih, ada. Nih. Selanjutnya ini. Satu lagi ini. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Bapak persilahkan. Saya, Pak. Putri. Ya, boleh, silahkan. Bagaimana prosedur penggunaan fiber clipper? Jadi, kalian buka dulu bagian atasnya dengan menekan tombol atas. Setelah terbuka seperti ini, di bagian sini ada penutup lagi, dibuka lagi. Kemudian, pada bagian ini, masukkan kabel fiber optik sejajar dengan tempat yang sudah tersedia. Penutup dari dalam dikembalikan ke awal, kemudian ditutup dengan bagian atas. Selanjutnya, pada sebelah kanan, kalian dorong ke depan. Ya, ini fungsinya untuk memotong core. Paham, Putri? Paham, Pak. Ya, ada yang lain silahkan. Saya, Pak. Ya, silakan Nita. Bagaimana prosedur menggunakan loop cutter? Loop cutter itu seperti ini bentuknya ya. Jadi kabel fiber optiknya dimasukkan ke dalam sini. Di depan ini ada lubang ya. Silakan masukkan ke dalam. Kemudian
diukur. Di sini adalah penggarisnya. Ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Setelah sesuai, kalian tekan dan tahan bagian handle ini. Jangan sampai dilepas, ditarik kabel fiber optiknya. Itu bisa menyisakan coating dan core. Itu cara penggunaannya. Kompetensi dasarnya masih sama di 3.6, menerapkan fungsi alat kerja fiber optik dan keterampilannya 4.6, menggunakan alat kerja fiber optik. Adapun indikatornya yang pertama 3.6.2 itu untuk pengetahuan, menganalisis prosedur penggunaan alat kerja fiber optik, dan untuk keterampilannya mempraktekkan prosedur penggunaan alat kerja fiber optik. Adapun tujuannya, melalui pengamatan video atau gambar, peserta didik dapat menguraikan prosedur penggunaan alat kerja fiber optik. Yang kedua, melalui pengamatan materi pada bahan ajar handout, peserta didik dapat mempraktekkan prosedur penggunaan alat kerja fiber optik. Nah, selanjutnya, ini peta konsepnya. Nah, ini yang pertama, optical power meter. Bisa diperhatikan di sebelah kanan sudah ada kotak-kotak berwarna merah dan tombol urutannya ya. Jadi yang pertama, kalian itu tekan tombol power pada optical power meter untuk menghidupkan alat tersebut. Yang kedua, hubungkan konektor pada port yang tersedia pada optical power meter di bagian atas ya. Pada layar, silakan kalian perhatikan nilai redaman yang ditunjukkan oleh nomor 3. Nah, selanjutnya stripper atau miller. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Nita ya. Nah, fiber stripper ini cara penggunaannya mudah. Genggam kedua pegangan fiber stripper, kemudian tekan dengan erat. Ini berfungsi untuk membuka kail pengunci. Nah, kail pengunci ini ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Selanjutnya, masukkan fiber optik yang sudah terkelupas, hanya menyisakan coating dan core. Kemudian, kupas coating tersebut dengan fiber stripper. Nomor 3, ada fiber clipper. Nah, ini bagian-bagian dari fiber clipper tuh ya. Yang pertama, buka leg solid flat cup agar penutup terbuka. Selanjutnya, buka single core optic picture untuk menyearahkan agar potongan tidak bergeser. Selanjutnya, tutup kembali single core optic picture dan leg soldering plate. Kemudian dorong blade shielder. Kemudian ada loop cutter. Yang pertama, masukkan kabel pada bagian depan yang ditunjukkan oleh nomor 1. Terlihat? Bisa terlihat nomor 1? Bisa, Pak. Ya, sesuaikan ukuran panjang yang akan dikupas. Itu ditunjukkan oleh nomor 2 ya. Kemudian tekan dan tahan handle loop cutter. Tidak dianjurkan melepas genggaman sebelum kabel fiber optik ditarik. Selanjutnya, ada tisu fiber optik. Kalian udah tahu ya fungsinya untuk membersihkan core. Kemudian ada OTDR juga yang mempunyai fungsi banyak atau multifungsi ya. Selanjutnya ada visual port locator nih. Buka dulu penutupnya. Kemudian ditunjukkan oleh nomor 1. Hubungkan konektor fiber optik dengan port yang sudah ada. Ditunjukkan oleh nomor 2. Naikkan saklar lampu ke atas untuk menyalakan lampu berwarna merah. Maksimalnya jarak sampai 10 km. Kemudian matikan visual port locator pada posisi saklar pada bagian tengah. Jadi kalau mematikan berada posisi di tengah. Apabila saklar digeser ke bawah, dia untuk mengecek delay. Kemudian ini konektor. Nih konektor, ini jenis apa? SC ya, yang sering kita gunakan. Rifkia, masih ingat ya bagian-bagiannya? Ada cover frame, device push block, konektor body, Dutch prop cam ya. Nah, caranya mudah nih, lepaskan cover frame, geser ke arah bawah device-nya, kemudian buka dash prop cam, buka konektor body, kemudian tempatkan fiber optik pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian dikunci lagi. Jadi pada materi ini kita pelajari yaitu cara menggunakan alat kerja fiber optik. Bagaimana prosedur penggunaan fiber stripper? Saya, Pak. Ya, silakan Nita, boleh.
Jadi, langkah kerja fiber stripper yang pertama, buka pengunci pada fiber stripper. Yang kedua, masukkan coating pada cord pada pengupas. Yang ketiga, tekan dan tahan kedua handle. Yang keempat, tarik kabel fiber optik. Ya, betul seperti itu ya. Itu cara kerja dari fiber stripper. Bagaimana prosedur menggunakan visual Paulet locator? Visual Paulet locator. Yang pertama, buka penutupnya. Yang kedua, hubungkan konektor pada port. Lalu geser ke atas untuk menyalakan saklar. Bagus ya untuk kalian. Bagus sudah memperhatikan. Ini merupakan salah satu penilaian sikap dari Bapak. Keaktifan kalian dalam pembelajaran merupakan salah satu penilaian sikap. Untuk mengetahui pengetahuan kalian dan keterampilan, Bapak akan memberikan tugas pengetahuan pada link Google Form yang sudah Bapak susun. Dan untuk keterampilan, silakan kerjakan. Kemudian Bapak jelaskan sedikit untuk pengerjaan lembar kerja peserta didik atau untuk keterampilan. Nah, ini untuk tugasnya ya, pengetahuan, silakan diisi nama. Ini soal-soalnya nih. Kemudian untuk LKPD-nya, ini ada langkah kerjanya. Pertama, siapkan PC atau laptop atau HP. Yang kedua, pergunakan kamera untuk merekam kalian menggunakan prosedur penggunaan alat kerja fiber optik. Alat kerjanya sudah diambil dari sekolah kemarin ya, sudah ya. Nah, kemudian video yang sudah kalian rekam diupload sesuai dengan jumlah pertanyaan. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya sampai akhir pelajaran Bapak hari ini ya. Bapak cek dulu tugasnya. Ini udah masuk nih beberapa orang, respondennya udah ada. Atas nama Rifki Jen, Nurdiansah juga sudah masuk. Ya. Untuk yang lain Bapak tunggu ya. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran di atas, yaitu peralatan kerja fiber optik mempunyai prosedur penggunaan sesuai dengan SOP. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu salah satu alat kerja fiber optik yaitu optical power meter. Proses penggunaannya adalah yang pertama, tekan tombol power untuk menghidupkan. Ya. Yang kedua, hubungkan konektor fiber optik ke port OPM. Ya. Dan yang terakhir, perhatikan pada layar OPM untuk mengetahui redaman. Apa yang disampaikan Nita dan Putri betul ya. Jadi yang Putri sampaikan, penggunaan itu harus sesuai dengan SOP. Dan yang Nita sampaikan itu adalah prosedur penggunaan optical power meter yang berurutan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan belajar menyambungkan bagaimana cara menyambungkan kabel fiber optik dan konektor fiber optik dengan baik dan benar. Jangan pernah berkata tidak bisa kalau belum pernah mencoba. Mencoba saja belum, ya udah bilang nggak bisa. Coba dulu. Tuh, nanti kamu akan mengetahui hasilnya. Itu ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.